Surat terbuka untuk Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Cukup sudah mengirim ikan busuk ke Polda NTT. Bapak Kapolri yang terhormat, salam jumpa. Semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa tetap diberikan kekuatan dalam mengemban misi penegakan hukum di negeri kita yang tercinta ini. Pertama-tama, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami terkesan terlalu lancang dan tidak sopan karena mengirim surat terbuka ini untuk Bapak. Kami hanya masyarakat kecil yang tak tahu alur bagaimana mengirim surat sesuai prosedur agar bisa sampai di tangan Bapak. Kedua, Bapak harus tahu, saat Bapak terpilih dan dilantik sebagai Kapolri, kami sangat senang meski kami sama sekali tak kenal Bapak. Tetapi kami tahu, yakin dan percaya bahwa Bapak Presiden Joko Widodo dan DPR tidak keliru memilih Bapak. Bapak pasti mempunyai rekam jejak yang baik dan sangat bisa diandalkan dalam mengemban misi penegakan hukum, serta menjamin hak dan rasa aman, serta mampu memberikan perlindungan dan rasa adil bagi masyarakat, sebagaimana salah satu tugas Polri ialah mengayomi masyarakat. Keyakinan kami pun bertambah kuat ketika dalam sambutan Bapak di hadapan para perwira Polri, Bapak dengan tegas mengatakan bahwa ikan selalu busuk mulai dari kepalanya. Kalau kepalanya busuk, maka akan membusuk sampai di ekor. Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala. Kalau pimpinannya bermasalah, maka bawahannya akan bermasalah juga. Begitu kata Bapak. Terima kasih sekali Bapak, terima kasih. Bapak harus tahu, ketika Bapak mengatakan ini dan secara serempak media memviralkannya, kami rakyat kecil semakin optimistis dan kepercayaan kami berlipat ganda kepada Bapak. Kami pun semakin merasa bahwa hak-hak kami, rasa aman, rasa adil, dan merasa dilindungi tumbuh begitu kuat dalam keyakinan kami. Bapak tahu kenapa? Karena selama ini kami ingin sekali menyampaikan hal yang sama seperti Bapak sampaikan, bahwa ikan tidak pernah busuk dari ekor. Tapi kami takut mengatakannya, Pak. Takut kalau kami diincar aparat. Kami takut dikejar-kejar dan diintimidasi. Kami takut keluarga kami diapa-apakan. Kami pun terpaksa diam saja. Sehingga kami sangat bersyukur. Hati kami sangat lega ketika Bapak dengan tegas mengatakan itu. Bapak seperti tahu saja apa yang lama terpendam dalam hati kami tentang keberadaan kepala-kepala ikan yang busuk itu, yang membuat ikan satu kolam akhirnya membusuk lalu menebarkan aroma yang tidak sedap hingga menyebabkan polusi yang membahayakan bagi kami masyarakat kecil. Bapak, kami lagi-lagi akhirnya jatuh cinta pada Bapak. Ketika apa yang Bapak ucapkan, Bapak langsung membuktikannya dengan menindak tegas para perwira, para Kapolda, Kapolres yang melanggar aturan dan mencoreng institusi kepolisian. Ini luar biasa Bapak. Bapak tak hanya mengumbar janji-janji manis seperti kebiasaan banyak politisi yang hanya pandai mengumbar janji tetapi tidak ditepati. Bapak, saat ini Nusa Tenggara Timur, Nusa yang katanya cinta damai, Nusa tertinggi toleransi, yang berkali-kali mendapat penghargaan sebagai provinsi paling toleran di Indonesia, sedang berduka. Saban hari, sejak 3 bulan terakhir, bumi Nusa Tenggara Timur terus menangis, meratapi keadilan yang entah kemana, menangisi hukum yang sepertinya telah diinjak-injak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sejak adanya penemuan jenazah seorang ibu dan anak di Penkase, Kota Kupang. Korban pembunuhan yang diduga dilakukan secara terencana dan melibatkan banyak orang. Saat ini proses hukum sedang berjalan, Pak. Satu orang bernama Randi Bajide telah ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini. Tetapi Bapak, terlalu banyak kejanggalan yang masyarakat temukan sejak jenazah kedua korban ini ditemukan. Mulai dari tersangka datang menyerahkan diri di Polda yang diduga diantar oleh kerabatnya yang juga bertugas di Polda NTT, hingga tersangka langsung bertemu dengan Kapolda Lotaria Latif. Pada kesempatan yang lain, Kapolda Lotaria Latif juga diberitakan makan bersama tersangka hingga mengunjunginya ke sel. Sesaat setelah tersangka menyerahkan diri,
Polda NTT langsung menetapkan Randi sebagai pelaku tunggal berdasarkan pengakuannya sendiri. Sekali lagi, mohon Bapak dengarkan baik-baik, berdasarkan pengakuannya sendiri, Pak, bukan berdasarkan penyelidikan polisi. Kejanggalan lain. Sekali lagi, mohon Bapak simak baik-baik. Ibu dan anak ini dibunuh sekaligus, lalu dikuburkan di tempat yang jauh dari pemukiman warga, lalu ditemukan 2 bulan kemudian dalam kondisi sangat mengenaskan. Saat ditemukan, mereka terbungkus plastik sampah. Sebelum peristiwa pembunuhan itu, ada beberapa rangkaian peristiwa yang dilewati korban sebelum akhirnya bertemu dengan tersangka Randi, lalu terbunuh dan ditemukan 2 bulan berikutnya. Tetapi anehnya Bapak, kuasa hukum Randi mengatakan ini pembunuhan biasa-biasa saja. Coba Bapak bayangkan, bukan pembunuhan biasa, melainkan pembunuhan biasa-biasa saja. Betapa kuasa hukum ini merendahkan martabat kemanusiaan 2 korban ini. Dan pernyataan ini diduga diiyakan oleh Polda NTT. Buktinya, Randi ditetapkan sebagai pembunuh tunggal dengan pengenaan pasal 338 tentang pembunuhan biasa. Padahal pengamatan kami masyarakat kecil, ini pembunuhan sadis yang dilakukan secara terencana. Ada upaya penghilangan jejak dan diduga dilakukan banyak orang. Karena menghilangkan nyawa 2 orang sekaligus, menguburkannya dengan sangat rapi. Beruntung ada proyek penggalian pipa yang tak sengaja menggali tepat di lokasi korban dikuburkan. Sehingga rasanya sangat tidak masuk akal jika ini dilakukan secara spontan dan hanya melibatkan Randi seorang diri. Saat rekonstruksi yang dilakukan secara terbuka, masyarakat dilarang untuk memfoto atau memvideokan proses rekonstruksi tersebut hingga terjadi bentrok antara aparat dan masyarakat. Tak hanya berlaku untuk masyarakat, jurnalis bahkan dilarang untuk meliput. Sehingga pada saat rekonstruksi itu, yang menyaksikan hanya aparat, kuasa hukum, dan pelaku sendiri. Sementara jurnalis dan masyarakat hanya menyaksikannya dari jauh. Kejanggalan lain Bapak, ada berbagai pernyataan yang tidak konsisten yang disampaikan pihak Polda NTT yang tersebar di berbagai media melalui Humas Polda NTT yang justru menimbulkan perdebatan panjang dan melebar di media sosial. Yang paling fatal dan semakin mencurigakan ialah saat ditemukan kepala kedua korban retak, diduga akibat kekerasan benda tumpul. Hal itu pun diakui oleh tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Titus Uli, Polda NTT. Edi Hasibuan mengatakan berdasarkan hasil otopsi terhadap korban Astrid ditemukan adanya bekas luka di bagian kepala akibat terjadinya kekerasan tumpul. Kekerasan tumpul yang dimaksud adalah kekerasan yang terjadi diakibatkan oleh benda yang permukaannya tumpul. Namun anehnya, sampai pada kesimpulan, sang dokter mengatakan bahwa korban meninggal akibat cekikan. Hal itu pun ditegaskan oleh Kabid Humas Polda NTT, Rizyan Krishna. Ini luar biasa Bapak Kapolri. Kami masyarakat kecil menduga ini ada skenario yang sengaja diciptakan dalam kasus ini untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Ada pula tas korban yang tertangkap kamera sedang dijinjing korban ibu saat pertama kali jasad mereka ditemukan. Tetapi menurut Kabid Humas Polda NTT, itu bukan tas, melainkan BH. Penglihatan kami masyarakat kecil, jelas-jelas di foto itu ialah tas. Bapak Kapolri yang terhormat, sudah 4 kali keluarga dan kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam aliansi peduli keadilan untuk kasus pembunuhan ibu dan anak di Penkase ini turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi di depan Mapolda Nusa Tenggara Timur. Namun sejauh ini, Kapolda NTT tidak pernah bertemu untuk mendengarkan keluarga dan masyarakat yang meminta keadilan. Seolah-olah keadilan sudah mati di Polda Nusa Tenggara Timur. Melalui surat ini, kami meminta agar Bapak memerintahkan Kapolda yang baru, Setio Budianto, untuk mengganti seluruh penyidik dalam kasus ini dan menggelar ulang penyidikan kasus ini dengan memeriksa semua orang-orang yang terlibat dalam rangkaian peristiwa yang menyebabkan 2 nyawa hilang sekaligus. Kami yakin sekali Bapak, ada orang lain yang terlibat dalam kasus ini yang belum terungkap
atau sengaja tidak diungkap, hanya bawahan Bapak di Polda NTT yang tahu. Bapak, melalui surat ini juga, kami menitipkan pesan untuk memproses kembali kasus penembakan yang diduga dilakukan oleh aparat di Sumba Barat pada 25 April 2018 lalu yang menyebabkan warga atas nama Poro Duka meninggal dunia. Hingga saat ini, kasusnya tidak ada kejelasan. Polisi beralasan kesulitan menemukan pelaku penembakan itu. Padahal, hasil otopsi di dalam lambung korban ditemukan sebutir peluru. Kami juga menitipkan kasus kematian tahanan Arkin Anabira, 22 tahun, yang meninggal di sel Polres Sumba Barat. Ini juga aneh, Pak. Keluarga menduga korban meninggal akibat penganiayaan. Tetapi, dokter forensik yang sama menerangkan bahwa kematian karena penyempitan pernafasan. Padahal, ada sejumlah bekas memar dan luka sobek di tubuh korban. Tolong, Bapak, mohon suara-suara kami ini didengarkan. Saat ini, keluarga, orang tua, ada istri dan anak yang menangis tiada henti menantikan keadilan. Terakhir, Bapak, melalui surat ini juga, kami masyarakat NTT meminta kepada Bapak agar cukup sudah mengirimkan ikan-ikan busuk ke Polda NTT, Pak. Kami, masyarakat NTT ini, taat hukum dan cinta damai. Karena itu jangan biarkan ikan-ikan busuk dikirim ke NTT. Kami tidak mau ikan-ikan busuk itu justru membawa sial untuk bumi Flobamora yang kami cintai ini. Terlalu banyak kasus selama ini di NTT dan tidak pernah selesai, termasuk pembunuhan salah satu bawahan Bapak, polisi Obaja, dan sampai hari ini tidak jelas penanganannya. Kami yakin ini semua akumulasi dari keberadaan ikan-ikan busuk itu. Kami juga tahu berbagai survei tentang kepercayaan publik institusi Polri masuk 3 besar dipercaya publik. Ini luar biasa, Bapak. Jangan sampai ulah ikan-ikan busuk yang ada di daerah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk institusi sebesar Polri. Sekian surat ini kami buat. Semoga Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tetap diberikan keteguhan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarganya dilindungi. Hormat kami, tertanda masyarakat NTT yang merindukan keadilan.